Cerita XPG Talent ini sebenarnya ada kaitannya, kita flashback ke 7 tahun yang lalu. Oke, 2000 berapa tuh? 2016. Aku main musik tuh, mamaku ada hendak, ada suka. Pas aku memutuskan ditabur. Ini main gitar tarus nih. Kenapa bilang belajarnya keren ada? gitu. Kan di telinga MD orang sana, di telinga produser orang sana bisa berubah loh. Iya. Berombak musik kami tuh. Diminta. Terus kayak apa? Ya macam-macam, kayak kurang komersil, jangan kayak kurang ini. Ya kayak itulah. Akhirnya di rumah tuh yang menukarakan lemari gesen piala-pialaku tuh mamaku. Oh nice. Sebentar. Nah. Akhirnya mama. Akhirnya mamaku. Daripada tahamuran kan gitu. Mungkin itu lah. Main bass pakai pick itu ilegal. Tapi aku melihat yang aku kagumi dia pakai pick terus, ya udah aku tetap ikut dia gitu kan. Kadang peduli omongan orang lain. Kalau kayak biola seksual kan bisa. Suling bisa ya. Suling. Lagu Ibu Kita Kartini tapi 2005 situ ya. SD kan itu. Dan itu Ikam suka. Mantap, bagus barangnya. Inya tuh mungkin lah survei juga. Aku belum ada besi tele waktu itu. Oke, dia mulai memahami kesukaan suaminya lah. Aku ada besi tele di rumah. Kita mau warung yuk. Halo. Akhirnya Dedi mau kesini karena sebelumnya kita udah pernah ngobrol, aku presentkan dulu teman-teman bahwa jadi aku sebujurnya oke dan kita ngejam, tapi aku maunya lirik bawa linknya Ken ya, Love and Seal. Oke bang, aku mau ketujuh bang. Oh ya sudah langsung mau akhirnya. Jadi kita sudah dibuat lelah akhirnya. Kita udah ada lah ceritanya, ada lah ceritanya. Oke Den, apa kabar Den? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, jadi Bang Nanda gimana nih? Alhamdulillah, lagi banyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Banyak apa nih? Banyaknya drive editing maksudnya. Oke. Jadi ulah hendak mengatakan dulu kesan Buan Pian bahwa kesini lagi bahwa sebenarnya Dendi ini baru mulik imbah datang dari Jakarta ya kan Den? Iya, dari Jakarta. Nah, jadi habis juara apa? Juara 2 lah tuh. Juara apa tuh? Apa ya lah? Juaranya juara apa? Rock Horizon. Ya itulah nanti diceritakan. Itulah. Itu dulu anunya prolognya. Habis itu Dendi juga sebagai pencipta lagu, ciptaan lagunya yang dipilih oleh produser, dijanjikan oleh Once gitu kan. Nah, itu deh. Ada ceritanya ya. Kayak apa deh? Nah, aku anak tahu kisahnya ini sesuatu yang membanggakan kesan Banjar lah paling ada dulu kan. Amin. Oke, sini santai aja ngobrol. Jadi semalam tuh kan event kompetisi skala nasional lah. Okay. Event kompetisi skala nasional XPG Talent namanya. XPG Talent. Itu seluruh Indonesia. Jadi ada lombanya, itu ada kategori band, ada kategori cipta lagu, ada kategori solois juga. Penyanyi. Tapi kan aku kadung 4. Nah, karena dia nggak nyanyi. Iya, karena kan bisa bernyanyi. Okay. Nah, jadi singkat cerita yang bandnya alhamdulillah dapat juara 2, Rock Horizon. Yang cipta lagunya dapat juara 1. Nah, dan yang lagu ciptaan itu nanti dirilis ulang Once yang nyanyi. Oke, nice. Nah, kesana itu festival ini sebenarnya sudah berapa lama sekarang? Apakah sudah pernah ada? Kan dulu pernah bisa bahwa ini kayak back dari 7 tahun yang lalu gitu. Jadi dari mana mengisahkannya ya lah? Dari mana biar nyamannya? Oke, jadi kan asalnya itu kawan asalnya ini kan ada hendak 4 lomba cipta lagu sebenarnya Nana. Hendak 4 bandnya aja. Rock Horror kita singkat RH lah kami biasanya. RH-nya anak 4 bandnya aja. Cuma waktu itu maksimal umur 28.
Kan bubuhannya nih Tuhan nih, terkecuali aku. Pasti situ anu menerangan. Anu sorangan. Iya, jadi maksudnya umurnya lah tadi itu. Jadi jar si Rio vokalisku tuh, vokalis RH. Dan kita umpat lomba cipta lagu Jakah. Ayo. Nah, umpat lah kan, udah direkam, udah dikirim demo. Kalinya para pendaftaran terakhir itu yang band tadi itu berubah jadi semua umur. Oh, oke. Belakang-belakang operatornya berubah. Oke. Lalu mungkin entah kuota belum tercukupi waktu itu atau apa, jadi pas semua umur itu lalu banyak yang ikut. Salah satunya kami. Oke. Nah, itu ceritanya jadi 2 kategori itu. Dari 2 kategori itu. Iya. Dan ini para peserta itu kan se-Indonesia ya, Se Indonesia. Juara satunya siapa? Juara 1 band. Nah, bandnya Bekasi. Oh, Bekasi lah. Bekasi. Dan juara 3-nya Surabaya kalau nggak salah. Oh ya, Kalimantan Selatan jadi juara itu udah luar biasa Ya, kan. Dari Kalsel loh. Ngarannya ya. ini kan Kalsel. Tapi band lain ke kawan kita atau ke kawan Nikam di sini. Oh, ada yang masuk final juga dari Banjarbaru. Overdose namanya. Oh, aku tahu. Tapi yang pas dia kan, tapi yang grand final itu memang dipilih 3 band aja. Oh, itu. Jadi yangnya ada semifinal baru grand final gitu. Semifinal tuh 6 band, 6 pencipta lagu, 6 yang solois tadi. Oke. Dipilih 3 tiap kategori. Kayak apa? Maksudnya kayak ini dan kamu berprosesnya kayak apa? Di sini kan kirim demo ya. Habis itu di sana seleksi sudah ada keluar list ini bla 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 bla. Di sana dipanggungkan, manggung loh. Ya, ini yang cipta lagu. Band. Oh, yang band. Jadi kan karena awalnya kada niat 4 band loh nih. Umurnya kan karena itu tadi karena kawananku tua kan. Karena umur jadi kada 4 lah. Sekalinya kami ini melihat yang band ini entah 1 hari terakhir kah atau 2 hari sebelum terakhir gitu nah. Ada di grup RH tuh. Diubah jadi semua umur 4 lah. Jadi itu belum tahu lagu apa, belum tahu aransemennya kayak apa. Bukan sesiap itu juga ada sesiap itu. Dan memang bandnya tuh selalu kayak itu. Kayaknya kisahkan memang bandnya tuh kada suah yang sebulan sebelum siap matang ada pernah. Jadi hari terakhir tuh kan bubuhnya di Banjar, aku di Banjarbaru sekarang. Kayak apa lagu apa nih lah. Jadi kan lagunya itu namanya kayak lagunya tuh disediakan list. Pilih salah satu di aransemen ulang versi kita gitu nah. Apa aja listnya? Aduh lupa. Lagu ini Pang, lagu buahnya juga. Nah, jadi dipilihlah salah satu kubik. Jadi di rumah Hello yang karena kebetulan bisa recording di rumah. Jadi ku bikin demonya ini ku kirim ke grup hari terakhir karena kan nyari waktunya ini kan susah. Jadi hari terakhir jam 12 malam waktu itu tuh terakhir upload sudah ditutup pengiriman demo. Oke. Kami tag jam 10 malam. Oke. Tag live. Selesai. Bikin story kayak itu ya? Iya, injury time ya kalau. Jam 10 selesainya tuh jam setengah 11 ke jam 11 gitu. Nah kan kayak kita tadi juga. Oh iya, gawe belakang kan kada mungkin langsung siap. Setting apa nih kabel mana kada mau, kabel mana kan kayak itu nah. Ya selesai jam setengah 11, jam 11. Sudah. Kan kada sempat lagi ngirim aku bisi engineer gitu. Engineer biasa gawean rekaman, kada sempat lagi kan itu tengah malam. Bonikam keluaran tukarakan aku nasi goreng gitu. Keluaran lah yang bubahnya nih. Jadi aku mixing seorang, mastering seorang. Jam setengah 12 lewat upload. Wah gila. Di waktu-waktu itu injury time. Memang kayak itu bandnya nih. Memang kayak itu. Ada banyak ceritanya. Tapi dengan waktu semepet itu dan jadi dalam artian Bonikam juara lah, menang lah Rock Edison. Nah, sebelumnya RH udah beberapa kali juara festival. Nah, jadi kalau cerita XPG Talent ini sebenarnya ada kaitannya, kita flashback ke 7 tahun yang lalu. Oke, 2000 berapa tuh? 2016. 2016. Jadi RH itu kan dulu tahun 2016 itu ada festival skala nasional juga. Skala nasional dan setahuku itu nominal juara paling ganal sepanjang sejarah festival band setahuku. Berapa puluh? 100 juta juara 100 100 juta? Kencang nih. Band 5 juta. Yang the bestnya 5 juta. The bestnya 5 juta masing-masing kalau the best lah. Jadi kan 4. Jadi yang kawan-kawanku yang banyak lah kawan Banjarbaru kan
orang latihan. Itu aku belum niat. Sama kayak ini kisahnya, belum niat. 3 hari kah? 4 hari atau 3 hari? 4 kayak itu aku hubungi lah yang bubahannya ini yang para personil. ya si Sehu si Rio vokalisnya, si Sehu, si Dedi drumnya. Kada dapat keyboard kami ini waktu itu Nan. Oh oke, padahal penting banget nih lah. Oke habis itu kada dapat keyboard nih. Sedangkan injury time juga nih kan berapa hari lagi kan, hitungan hari. Udah harus coba keyboard lah gitu. Jadi 4 yang skala. Jadi festivalnya itu skala provinsi, juara 1 ke semifinal di Jakarta. Itu seluruh perwakilan provinsi yang juara satu-satunya juara satunya dari seluruh Indonesia. Itu dipres lagi jadi 7 besar lagi grand final. 7 besar grand final. Oke. Jadi juara provinsi. Kalsel selain RH ada kada di slot itu? Di slot yang 7 besar. Kada ada. RH aja. Oke. Nah, jadi yang provinsi kan kada nyangka waktu itu ngarannya band dadakan juara 1, ternyata alhamdulillah semifinal lolos ke 7 besar lagi grand final. Waktu itu kami juara 1, the best guitar, the best bass. Oh oke. Dapat di waktu itu ya. Dapat. Oke, the best guitar 5, the best bass. The best bass ada si Sehu. Singkat cerita itu. Jadi kan kada habis di situ aja waktu itu lombanya. Kami itu rekaman lagi ke Jakarta seminggu ke depan. Seminggu atau sebulan kalau kada salah gitu nah. Tulak lagi. Di situ kami ketemu lah sama ya banyak kayak Denny Casmala, kayak siapa Ryan Pono yang Pasto. Nah, yang produser Rock Horizon waktu itu namanya Ruli Worotikan. Bang Ruli Worotikan ini banyak di belakang layar. Beliau itu kayak produser Vicky Su, produser Aura Kasih, Armada waktu awal-awal. Banyak lah band. Iya, beberapa band nasional. Cerita itu. Rekaman kami di Jakarta sampai klip 2 minggu. Judul lagunya Indonesia Sejati, ada kok di YouTube. Oh ya, dan semua mama aransemen itu menyanyikan itu. Nah, jadi ada lagi ceritanya tuh sebelum itu yang single Rock Horizon loh, single RH Indonesia Sejati itu. Nah, jadi sebelum tulak tuh kami memang nyepakan lagu, nyepakan aransemen. Aransemennya. Satu lagu itu aja buat single. Lalu rasa mantap kan sudah latihan di Banjar nih. Tulak lah produser. Tulak ke sana. Kan di telinga MD orang sana, di telinga produser orang sana bisa berubah loh. Berombak musik kami tuh. Diminta. Terus kayak apa? Ya macam-macam, kayak kurang komersil, jangan kayak kurang ini. Ya kayak itulah industri padahal lah. Padahal kan ukurannya udah ukuran festivalan nih. Kadang kami bikin tuh sekomersil sebisa kami juga waktu itu. Cuma ternyata belum sampai. Oke, ukurannya belum sampai ke produser ya kayak. Aku ingat nilai. Rombak intronya nih, bahasa Banjarnya rombak intronya nih jadi produsernya. Di studio kan di studionya tuh di studio rekamannya tuh ada studio bandnya juga. Oh oke. Disitulah mengerjakan. Sudah mengerjakan, ganti intronya aja. Jadi intro yang orang dengar lagu Indonesia Sejati di YouTube hari ini itu 12 jam kami hanya dapat intronya tuh. 12 jam di studio. Berapa puluh versi intro sampai oke ya. Iya. Oke. Itu terus di belakangnya layarnya lah perjuangan intro itu kan orang ada tahu tuh, orang kan mendengar yang sudah rilis. Ada tahu orang yang jatuh bangunnya, pusing-pusingnya 12 jam di dalam studio. Nah, singkat cerita kan rilis single terus video klip. Baliklah ke sini. Berapa tahun berjalan, aku kan umpat lomba cipta lagu semalam nih. Yang XPG Talent tadi tuh. XPG Talent. Jadi pas pengumuman itu RH masuk 6 besar band. Habis itu aku masuk 6 besar yang cipta lagu. Aku tuh setelah pengumuman tuh berapa hari kemudian diteleponi. Rio rasanya. Rio diteleponi, habis itu hanya nelpon aku. Yang nelpon aku siapa? Bang Ruli Worotikan tadi. Si produser yang 6 tahun yang lalu. Dan aku kada tahu. Gitu lah. Pacangannya kayak itu. Dan ya. Lagu lu lolos nih. Gue produsernya aja kan. Yang produsernya. Ya ngobrol. Jadi data trackku di sini diminta si Din. Oke. Udah siap kan? Awalnya kayak ini. Ada, kan? Lagunya ini yang demo itu 2 menit nan. 2 menit loh. Demonya yang di-upload tuh 2 menit, yang dikirim ke sana tuh yang sudah full versi fullnya. Masternya itu namanya lah. Jadi aku kisahkan waktu itu kami sudah bikin versi fullnya duluan, hanya di edit jadi 2 menit. Aku kirim lah. Jadi yang dinyanyikan Once ada rasanya di YouTube XPG Talent Live waktu final. Yang live-nya lah. Yang dinyanyikan Once. Tapi kan belum official video kan? Ya belum ya. Masih yang acara itu. Acara itu di festival itu. Nah, yang track dariku cuma rasanya
drumnya diganti Sidin gitu nah. Beberapa camnya track lainnya dari sini. Nah di situ terkumpul lagi lawan Sidin gitu nah. Jadi pas acara Sumam tuh kayak reuni ya, kayak reuni band. Iya, akhirnya tuh ketemu kawan yang lain juga. Ketemu produser, ketemu tim ini secara si fisik A, lagi si B ya. yang waktu itu gitu. Itulah nggak cerita. Seseru apa maksudnya di sana vibes-nya festival di hadapan para juri itu? Ya kalau jujur loh, kalau perasaan kami waktu itu ya sebenarnya ya kayak tampil biasa aja. Oke. Mungkin karena sebelumnya sudah pernah sudah gitu, pernah sudah beberapa kali ketemu yang musisi nasional, juri-juri nasional, workshop itu jadi ya biasa aja belajar. Ikam ketemu lawannya langsung jual lah. Di backstage di ngobrol. Apa ada pesan-pesan, ada obrolan yang orang gak ada ketahui ya kira-kira? Sebenarnya bilang apa? Bubuhannya tuh kayak kita nih juga Bu Pandiran gitu nah. Cuma kan karena inya legend, inya public figure kan kalau orang kada suatu tamu wah kayak apa? Lah ada humble kok. Oke lah. Ngobrolnya bagian ini ku ganti liriknya lah jangan. Mudah-mudahan workshop lah kami semua itu. Dan ikam ya no problem soalnya. No problem. Oke, kayak apa? Maksudku ini lagu apa judulnya lagu? Pemimpin Sejati. Pemimpin Sejati tentang kena yang bahwa negara kita ini menunggu sosok pemimpin sejati. Siapa yang menulis lirik? Rio. Oh Rio yang menulis. Rio. yang aku arranger, aku komposer. Oke, komposernya. Nice. Cuma mungkin karena aku komposernya, ngaranku yang ditulis di situ. Itu. Akhirnya ciptaan Dendi Aditya. Iya. Ada clue kapan dirilis lagu itu secara official? Mungkin tahun depan. Tahun depan lah 2024. Ini kita tayang tahun 2024 teman-teman. Iya. Ini tahun depan. Berapa hari lagi 2024? Iya, berapa lagi. Jadi ini hal yang spesial juga sama kawan supaya tahu bahwa ini syuting tutup tahun. Iya. Dan kita di Poros Kalimantan sudah sampai 2000 subscriber. Sudah kayak banyak banget ya. Soalnya 2000 tuh dikumpulkan sini hibak juga kan. Iya. Oke, nah, sip. Ada Ismail. Oke, Dendi mau minum apa, Den? Bebas. Apa bujur-bujur, ada teh, ada kopi? Ya, ada teh, ada kopi. Masuk lah. Teh hangat boleh lah. Nah, teh hangat bisa. Ya. Oke, aku teh hangat juga. Di sini nih. Nih, kita ada gelas baru. Gelas tahun 2024. Awesome sekali. Habis itu makan Pak. Ada apa aja? Ada minyak, ada ayam balado. Oh, nasi itu banyak juga menunya lah. Kita Jepang dulu. Itu Jepang dulu juga. Itu banyak ya. Banyak juga menunya itu dulu. Apa, Den? Mie? Apa tadi tuh? Mie aja gitu. Nah, sama deh. Mie tapi mie-nya jangan kemandak mie nyemek kah? Mie nyemek kah? Mie nyemek tuh kayak apa? Nah, yang kada tahu. Nah, ya dah itu aja dah. Karena kada tahu. Coba. Aku mie Indomie biasa aja lah. Tapi selalu pikir lu Indomie aja gitu. Nah. Berarti ada simple aja Indomie pakai telur udah. Ya, Indomie harus jangan pakai nasi. Kayak Warmindo biasanya lah. Kita udah asik ada sini lah. Ya, sudah ada ini yang bikinkan. Ada kokinya. Asalnya pop mie. Sponsor pula. Oke, Den. Kayaknya ditit. Kadang gampang tenang aja deh gitu. Nah, dan di Baja Baru dari kecil dari halus tumbuh dari sini. Kayak apa? Seumur hidup sampai hidup ya, sampai berumah tangga. Nah, soal itu tadi bahwa kita di Kalsel ya paling kada kekawanan dulu nih. Bangga lah paling kada lawan Dendi. Udah juara, udah dapat duitnya ya. Ya lo hadiah lo tuh reward di sana. Reward di sana habis itu juga karena akan dipublish tahun ini. Dan kayak apa Den proses dalam artian ya kita kan sama-sama suka musik nih. Kayak apa Ikam jadi bisa main gitar selincah ini kayak gitu. Nah, apakah dulunya Ikam juga dicekoki soal pergitaran dari pola didik di rumah kayak gitu kan? Kayaknya kita ini sama aja Pang yang nukar buku lagu dulu di pinggir jalan dulu. Era itu lah ya. Majalah Chord ya lo. Ya. Jadi, apa lagu pertama yang Ikam mulai belajar gitar? Lagu yang penyanyian gitu nah. Gitar lah. Lagu Peter Pan. Apa tuh? Cuma aku kada inget entah itu di belakangku kah, entah. Oh, berarti tahun berapa tuh? Album Alexandria. Entah Menunggu Pagi kan ECGD juga kuncinya tuh. Aku belajar Mimpi yang Sempurna itu album waktu masih 1001 Malam. Belum Peter Pan yang apa Taman Langit ya, album pertama mau Taman Langit. Nah, belum itu lagi malahan. Karena aku tuh dulu bisa main piano Nan. Malah main piano dulu. Sampai main piano. Siapa yang melajari? Nah, ini aku kebetulan di rumah tuh bokap abah
Abah tuh Oke. musisi juga. Oh, pemain. Dulunya Oke. musisi juga, senang musik juga. Masih suka dengar musik lagu sampai hari ini. Jadi si Din tuh main keyboard. Dan Di rumah ada piano. Di rumah ada Oh. piano, ada keyboard. Ya ngarannya Akhirnya anak kan main-main coba-coba kan bisa gitu nah. bisa Ika main keyboard main piano sejak umur berapa? Aku telat nih. Agak telat. SMP kelas 3 baru. Oh, bisa SMP main kan piano. terlalu kekanakan banget Ya, ya. kanakan banget. SMP. Sama aja sih aku belajar gitar SMP. Iya. Sampai Tuh. satu. Habis itu Abis itu kan tidak langsung bermain band kan? Maksudku kan ya bisa lagu-lagu lah ya, lagu-lagu apa kayak itu. Nah, aku tuh biasanya kan apa nih namanya? Kalau sekelas tuh lagi rame main band loh. Main band kan Oh, kita iya, main iya, band. iya, sekolahan. Zaman-zaman itu. Iya. Oh, main gitarnya sudah ada, main apa yang belum? Kan gitu. Kayaknya 2007-an lah. Ya, sekitar itu mungkin. Nah, jadi main keyboard karena kebetulan di rumah kan ada keyboard juga waktu itu, jadi bisa belajar main keyboard lah. Berarti ketemu kawan Sama polanya buku lagu juga. Gimana Kan ada C-nya? kejekan keyboardnya, Iya, loh. ada kejekan keyboardnya ada. Sama buku lagu juga. Tapi kan ketemu kawan yang bisa main musik akhirnya bermain bareng di Ya. sekolahan atau kayak apa? Ya di sekolah. Eksak. Eh, Ekstrakurikuler. ada eksak. Main di perpisahan aja waktu SMP kelas 3 tuh. Udah tampil cuy, udah tampil di hadapan kawan-kawan sekolah lah. Tapi yang mainnya aneh masih. Oh ya kayak itulah. Ya, kayak itulah. Standar kita hanya bisa Aneh berapa masih. lagu, main di depan kawan-kawan. Yang gitarnya kemana, bassnya kemana gitu nah. Tapi turun panggung waktu itu tetap bangga aja. Iya, Gitu. kita kan udah tampil ya Allah. Aku pernah kan ya Allah. Pernah sekali Ya. beberapa kali. Nah, SMA kelas 1 baru aku belajar bisa main gitar tuh SMA kelas 1. Oke. SMP tuh belum bisa main gitar. Jadi SMA kelas 1 tuh minta tukarakan gitar ini nan. Dulu tuh kan kada tahu namanya akustik elektrik. Bu padah Gitar lah. angin sambatannya hari lawan Iya. gitar listrik. Ya dulu kan kada tahu Kada ada zaman istilah. zaman bocah masih kada tahu Belum kan ada itu. istilah itu ya. Iya. Tahu Jadi juga. bepadah kan lawan Abah nih minta tukarakan gitar angin tapi yang kau dicucuk ke listrik jar waktu Oh, itu. iya, Aku iya. ingat. Aku ingat kayak itu Bahasanya manualan banget ya. Jadi di Sauti Abah waktu itu harganya kurang lebih jalan gitar listrik ya aku. Ya memang kan kurang lebih aja jar. Tukar gitar listrik aja mau lah. Oke. Iya jar kok. Aku kok membayangkan karena Abah nih ngerti musik ya Sidin tahu merek lah, tahu barang Ya, bagus ya, kayak itu ya. namanya. Ya, kadang buta lah, Iya gitu kadang ya. tahu gitar bagus kayak apa kan. Oke, dibelikan lah. Dibelikan lah aku. Waktu itu aku ingat gitar pertamanya tuh GND gitu. JND nah. gitar listrik. Lawan efek zoom halus dulu ingat ya kamu. Ingat aku Yang jejakannya yang dua aja. desain distorsi aja loh. Iya. Tahu yang segi apa halus. Nah itu, jadi kan genjreng ya biasa Di rumah? genjreng di rumah, genjreng di rumah, Nyaman banget. genjreng di rumah. Ada omku ke rumah waktu itu, Om pemain. kada biasa aja cuma ditakoni aku itu dan kursus gitar aku nanya kok. Di situ aku ketemu guru pertama aku, kawan omku Patuhan Siden. Siapa? Ari Jabrus tahu lah yang. Yang Senandung Riza itu kayak atau Senandung Riza tahu aku. Ya, Tahu aku. itu guru pertama aku jadi sampai oke, hari halo, ini Bang. Pasti halo. nonton nih, pasti mantau. Jadi sampai hari ini aku amun tetamu Sidin tuh tetap mengiau om karena terbawa karena kan masih Ya. tetap Master kan? masih mengiau om, masih cium tangan. Iya, Sidin termasuk pemain lama di Banjarbaru Iya. juga. Jadi belajaran Sidin tuh ya dari belum bisa mengikuti pik, kayak itulah. Nah, Belajar jelas semua teknik pergitaran lawan Bang awalnya Riza. ya pinjeringnya. Apa aja ya. apa? Aku anak tahu aja dulu. Kan gitaris berproses beda-beda ya. Kan pertama belajar tuh apa? Pentatonik E minor atau apa? ya. Picking atau apa? Ya umum waktu itu tuh seingatku lah kan Ini teknis aja kita bicara teknisnya kan sama-sama main musik kan. seingatku itu kan belasan tahun yang lalu. Iya, tuh. iya. Jadi waktu pertama kursus lawan Sidin tuh lo disuruh belajar mengikuti pik kan kadang tahu waktu itu. Kita kan kuku loh. Ya mengikuti lah belajar bupik yang pinjarin kromatik. Cuma pertemuan berikutnya jalur ini, pertemuannya jalur ini kayak itu proses. Berapa waktu itu memakan Den? Kalau Kursus kursus itu tuh sampai bisa bahasanya tuh nah. kalau waktu itu aku kursus lawan Sidin tuh 8 kali pertemuan aja. 8 kali pertemuan. Oke. 8 kali pertemuan. Cuma setelah itu kan bisa main gitar nih, main band lah di SMA ya lo, main band di SMA. Ada kawanku sekelas tuh waktu SMA kelas 1 tuh Yuda ngaranya. Beraninya sehat hari ini lah. Langsung benar kan bertemu. Beraninya masih sehat. Tapi kan masih ingat Yuda. Jadi si Yuda ini kakaknya anak band waktu itu. Aku kan ingat karena kakak Sidin tuh. Apa nih anak band lah yang mungkin kayak kita ininya sudah rancak-rancak main kayak kita hari ini gitu nah. Jadi dipinjaminya tuh main band juga Yuda tuh. Nah aku ada PC di konser ini jar. Waktu itu Dream Theater on Mr. Big.
Mr. Big Oke. di San Francisco tahun 93 live-nya. lawan live Live-nya, video oke. live-nya. Itu VCD? VCD masih. Iya. Era-era Laserdisc kah tuh? Ya. VCD aja. Yang donal tuh foto konsolnya. Enggak ada VCD aja yang VCD halus lah, aja. VCD ya. Oke, menonton lah itu. Nonton lah kan. Pertama aku putar tuh Dream Theater. Gila, Pertama aku nonton lo. Tapi apa nih aku respon waktu itu? Ini penyanyinya apa bilang masuknya lah jar kuning. Kok ada masuk jar kuning? Iya, Ada ngerti loh. Taunya tonton aja dulu kan karena dikasih apa nih kada rame jar kok. Pokoknya lagu pertama tuh Under Glass Moon, lagu pertama konsernya tuh. Tapi kan belum tahu waktu itu. Belum ngerti, aku ganti. Habis itu aku ganti lah sih di Mr. Big. Mr. Big itu, nah di situ aku klik aku katujulan bandnya, aku katujulan gitarisnya si Paul Gilbert gitarisnya kan. Paul Gilbert. Aku tahu karena ada Karen Pick Paul Gilbert. Ya itu yang Akhirnya aku tahu bahwa Paul Gilbert itu musisi. dia rancang tuh. Iya, Paul Gilbert. Jadi melihat lah Paul Gilbert main. Wah, harapnya gitarisnya nih aku hendak komen kayak itu. Nah, jadi kalau gitaris Dream Theater. bukan maksudnya kalau ditanya gitaris favorit aku banyak jawabanku. Cuma kalau yang influence pertama ya memang Paul Gilbert. Oke, jadi licknya yang pertama Ikam dengar dan Ikam suka tuh ya udah Paul Gilbert. Iya, Paul Gilbert. Banyak yang mendengarkan lagu-lagunya. Banyak. Inya lagi. Banyak sih. Oke, akhirnya kan jangan ada tahu dulu. Jadi menyerap lah itulah jadi itu. Nah, habis itu kan sudah bisa nih maksudnya sudah bisa main gitar bujuran lah. Asalnya kan bujuran. Ya kan incakan asalnya kayak gitar. Sudah bisa main gitar bujuran. Abahku nih mungkin melihat aku nih minat lah, menekuni hal itu. bakat. Lalu aku tuh di apa kalau bahasa lain itu diberi referensi macam-macam. Jadi di waktu itu tuh aku ya didengarakan Yngwie Malmsteen, aku didengarakan Joe Satriani, aku didengarakan Steve Vai, ya gitaris gitu. Dunia lah. Nah, itu membentuk sisi musikal prosesnya itu. Cuma kalau sisi musikal sebenarnya tuh sudah terbentuk dari halus. Berarti kan termasuk yang dapat support dong dari Ya, rumah. alhamdulillah. Dari rumah artinya Alhamdulillah. kuitan ini kan Ika main aja kada apa-apa ya. Ya, tapi waktu aku main musik tuh mamaku kada hendak, kada suka. Pas aku memutuskan ditabur. Ini main gitar terus nih. Kenapa bilang belajarnya kada gitu. Jadi kan teng jeng di rumah lo. Jadi mamaku tuh ucap waktu itu sama abahku, jangan main band dan itu jar kayaknya nakal kayaknya bolos kena kuitan ginian kan gitu. Oke, baik. Ya, Stereotip kuitan waktu ginian itu gitu. bilang main band tuh agak nakal lah. Zaman itu berandal lah. kayaknya kada turun sekolah jar kayak itu lah kuitan ginian. Cuma aku nak main waktu itu. Oh ya, ada lihat. Cuma setelah aku rancak 4 lomba festival waktu itu menang. Akhirnya di rumah tuh yang menukarakan lemari gesen piala-pialaku tuh mamaku. Oh nice. Sebentar. Nah. Akhirnya mama. Akhirnya mamaku. Daripada tamuran kan gitu. Mungkin itu lah. Seberapa banyak gram piala ke rumah kamu? Waduh, kada dihitung. Kalau itu lagi pokoknya lemari lah ya. Oh ya sudah. Kawan-kawan udah bisa mengukur lah ya lemari. Oke, akhirnya Ikam juara itu sejak SMA, sekolah SMA. Iya dari SMA. Cuma yang kada selalu menang juga ngarannya berproses kan. Kena ya kalah, kena ya gagal. Tapi kan Ika umpat terus dalam artian beberapa festivalan ada yang keluar daerah. Oh, kalau keluar daerah tuh hanya hanya beberapa tahun aja. Maksudnya yang zaman aku SMA tuh memang belum suah keluar daerah, masih yang Banjarbaru Banjar yang festival kayak itu aja. Ya artinya kamu udah menjajaki beberapa festivalan yang kupikir nama Dendi itu cukup familiar lah di kawan-kawan gitaris senior kayak itu kan. Loh, Dendi lagi. Oh ya. Kan Dendi lagi nih, kan biasanya banyak kayak gitu tuh. Mungkin kesannya tahu gitu lah. Nah, habis itu kayak pada proses Ika membentuk RH apakah dari setelah Ika dewasa? Jadi balik ke yang ke zaman aku nonton Mr. Big jarku tadi tuh VCD. Mr. Big tuh kan bumpatan. Ya personal bassnya Billy Sheehan kan. Waktu itu aku ngeliat Billy Sheehan tuh kayak ngeri benar tuh nah. Aku melihatnya malah kayak sudah tua benar. Sampai ini sudah ini tuh masih padahal cuma sudah tua loh kayak itu nah. Pertama melihat tuh udah tapi kan harap benar lah aku lihat waktu itu. Pernah nonton aku pernah. Lihat wah harapnya nih bandnya nih harapnya dan aku kan bisa kayak itu kan. Iya. Sekali melihat kayaknya kan deh waktu itu. Bisa. Oke, bisa. Jadi berempatan lo nih. Berempat nih dalam artinya harap berataan nih drummernya harap yang nyanyi bagus. Skillnya merata. Skillnya rata.
aku hendak besi band kayak ini. Waktu itu aku ucap kayak itu, padahal aku belum tapi bisa main juga waktu itu. Okay. Dengan modal kan, kesotoyan kok iya, aja. tapi kan gitu keinginan kuat kan. Nah, aku hendak besi band kayak itu. Setelah berapa tahun berjalan, mulailah RH yang kada dapat keyboard nih kan, jadi bompatan. Di mana Ikam ketemunya orang-orang itu? Nah, itu RH ini sebenarnya sebelumnya nih beda band kami nih bompatnya. Oke, masing-masing personil ini punya band lah. Tapi sama festival. Festivalan, oke. Jadi yang kalau dulu festival tuh juaranya band-band kami ini ya bergantian 1 2 3-nya. Oke, di band lain itu punya the best bass, di band lain itu the best habis vokal. itu ya kalau the best playernya kebetulan ya rancak-rancak tuh ya kami berempat ini gitu. Tapi kan kada seband waktu itu. Tapi kan saling pantau, oh ini nih bagus nih the best. Tapi kenalnya bekawannya dari festival. Ya itu lumrah sih, kita pasti berpatuhan loh di festivalan. Nah pas event yang iya bilang dong kalau sudah. Thank you, makasih. wah sekarang Thank you. Mas nah deh. nah mantap Cip-cip dulu. Makasih lah. Ya. minum dulu. Dan teman-teman, aku say thanks to Dendi karena tadi main juga pakai picknya dia signature. Dan ini bagus. Pasti karena ada bawa pick lo. Ada pick lagi di dalam. Lanjut keluar udah pakai pun Dendi. Terus ini termasuk nyaman dari beberapa signature kawan-kawan yang dikasih. Tapi mungkin kamu gesan bass kurang lebar aja lah. Cocok kok, aku pas nyaman. Lebar kan bass ganal, lebar biasanya. Apalagi aku main ya memang harus pakai pick terus Bang. Iya. Aku nyaman. Nah, itu signature karakter kami kayak itu. Iya, Pak. Aku pernah dapat komen kayak ini loh dan main bass tuh. Main bass pakai pick itu ilegal. Tapi aku melihat yang aku kagumi dia pakai pick terus ya udah aku tetap ikut dia gitu kan, kadang peduli omongan orang lain gitu. Sebenarnya musik ini bebas aja sih, kada ada ukuran loh. Ini bebas. Seni ini bebas. Habis itu sampai mana tadi Nan? Tentang RH. Oh, awal RH. Jadi kan singkat cerita serancak tetamu di festival. Jadi pas event BMF tuh iseng lah lawan B4 nih kan. Ya kayaknya ada rezeki di situ. Kayaknya kalau flashback pandiranku waktu zamanku bocah, sekalinya ini. Nah, Ikam ingat itu anak Mr. Big kan, Mr. Big. Wah, aku hendak besi band kayak ini isinya tuh apa ya bahasanya? Isinya tuh penyerang berataan. Iya, striker semua. Striker semuanya. Striker semua. Oke. Ya, sekalinya dikabulkan Tuhan RH. Oke, tahun berapa terbentuknya RH? 2016. 2016. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Oke. Termasuk baru sih, tapi mantap kayaknya. Baru. Habis itu apakah mengajar festival lagi atau menciptakan lagu? Nah, setelah dari Jakarta itu, ya jadi kayak band pada umumnya lah ya. Event, ya opening artis. Kalau fokus berkarya itu sebenarnya pas aku 2018 2019 itu sudah rekaman RH tapi masih nyawa studio. Oh, oke. Aku kan belum punya bisa. Nah, ini hanya pas aku sudah bisa nih mulai proses album. Ini lagi proses album. Oke. Tinggal satu lagu terakhir Bang sebenarnya. Dalam satu album berapa lagu Ikam ciptakan dengan teman-teman? Ini baru berapa ya? 6, 7 kalau nggak salah. Pokoknya sudah dirilis kan? Satu aja. Jadi dari kalau di YouTube buka Rock Horizon lo ada lagu-lagunya tuh satu lagu aja yang ada di album tuh. Tapi itu ya versi baru juga, bukan versi baru sih. Sound desainnya lebih modern. Lebih kekinian lah ya. Karena waktu rekaman itu kan masih nyawa studio dan sekarang aku sudah ngerti gitu. Ini cara jadi ya dimodernkan. For your info teman-teman bahwa Dendi juga banyak memproduksi gitu lah. Ya, produksi beberapa lagu-lagu di Kasel ya lo. Ya. Jadi sebenarnya ada yang penyanyi pengen buat sesuatu bikin lagu bisa langsung kontak ke Dendi ya lo deh. DM aja Instagram Dendi nanti aku sertakan di sini. Ntar aku ikut dulu ya. Oke, iklan dulu lah. Nyaman lah nih. Nyaman kan ini. Iklan dulu. Rambut. Ikat rambut tinggal lah. Abisam nggak ada jadi tadi. Oke. Nice. Keren. Sebenarnya ada menu utamanya apa? Mie lemak. Tapi masih ya perlu banyak dikomentari lah. Ya. Tapi keren loh ini konsepnya nih. Tisu Bang. Tisu tuh di atas sama. Jadi teman-teman, aku kenal Dendi ini via Instagram. Ya lo
walaupun hanya patuh tapi kita kayaknya masuk aja deh kalau berpandangan soal pergitaran permusikan ternyata dunia. sefrekuensi aja. Frekuensi Nah, aja. Dan ketika aku tawarkan, oke aja ngejam, tapi laruku aja lah kayak gitu nah waktu itu kan. Gas. Ternyata Ya itulah videonya. Iya, Tapi yang proses dibaliknya ya kan bisa diupload. banyak salah. Tapi karena Bapak artinya ini jadi pertemuan yang baik, siapa tahu karena ada Alhamdulillah. kesepakatan jangka panjang kesendirian. Ya. Jadi RH kan sampai mana tadi? Oh, produksi ya, produksi ya. rekaman. Tinggal satu lagu terakhir, mudahan tahun depan sudah bisa rilis. Oke. Ya, entah tengah tahun, entah akhir tahun. Mungkin kita mulai showcase kecil-kecilan. Apakah akan ya dirayakan? Kayaknya showcase kecil-kecilan lah. Ya Mungkin berkabar ya. Ya pasti Siapa dong. tahu aku yang berkonten. Iya. Nah, tahun 2019 tahun tadi tahun tadi RH tuh ke Bandung, ikut lomba juga, nasional apa nih? juga. Apa dalam rangka apa? Festival apa? Itu judulnya waktu itu Ikam tahu Pindad Pabrik Senjata lah. Kalau tahu. Nah, itulah pokoknya. Jadinya mulai acara. Tahu. Apakah ini bikin acara kayak itu? Ya, bikin acara. Jadi judul acaranya tuh Pindad International Music Festival atau apa? Kok sampai info-info kayak itu ke Ikam kayak Pak? Instagram kan banyak loh. Memang bisa dicari lah. Ini lomba musik iya, gimana karena keluar semuanya lah. Kades ya waktu itu ada Kata kawan kunci. juga kades kan. sengaja terlihat gitu di grup tuh. 4 ini kah? Gitu. Jadi itu sama ngirim demo juga. Pesertanya tuh kalau kada salah 190. 190 band se-Indonesia. Wih, Diambil 10 besar. Nah, 10 besar aja lagi yang ke Bandung tuh. dan RH termasuk di sana. Ya. Luar biasa keren. Tapi itu masih juara 2. The best gitar, the best bass juga. Tugin harap sudah. Nah, rekaman lagi tuh Nan. Di Bandung rekaman lagi, cuma sayangnya lagunya kada dirilis dari label sana sampai ini. Entah kenapa. Jadi, nah lagu itu ada di album kami kena. Tapi ya aransemennya kami modern nih dari yang versi kami tag itu. Waktu festival. Itu lucu juga tuh pengumuman. Kami tuh kada tahu bakal rekaman setelah menang tuh. Terus Habis menang loh. Habis itu meeting kan sama panitia-panitianya rekaman ini. tahun berapa ya menang diumumkan Tahun tadi. 2019? Tahun tadi 2022. Oke. Jadi kami ini ada jokes di grup RH tuh. Tahun ini kita main band kemana lagi? Tahun depan kita main band kemana lagi? Gitu kan. Ya jokes kami lah internal ya gayaan. Jadi kada ada lagu loh. Mulai lagu tuh di kamar hotel besok rekaman. Karena clue-nya disuruh memang waktu itu musik industri. Nah, bawa lagu sendiri deh. lagu sendiri. Cuma yang musiknya tuh yang memang industri. Industri Yes, hari komersil, ini. iya. Komersil. Waktu itu aku kada stok lagu. Lawan lagu kunis selalu kada masuk DRH sebenarnya. Lamun lagu ciptaanku. Kayak Kenapa? kisahkan. Nah, iya kenapa? Karena di sana tuh ngumpul di belakang sebentar. Kenapa? Jadi kan waktu itu ada lagu Rio. Kami bikin aransemennya berasuk di kamar aja, esok langsung tag. Oke. Tag langsung. Tapi ya, langsung jadi atau kayak Pak? Langsung jadi langsung dikirim? kan rekamannya di Bandung. Kami masih di Bandung langsung ke studionya waktu itu. Iya maksudnya ya. Cuma ya itu sayangnya kada rilis sampai hari ini. Kenapanya kada tahu? Kada tahu ya sudah. Tapi lagu itu ada di album kami. Ya udah, kada apa-apa kan kita hak penggunaan ininya udah dibuat juga. Nah, kalau lagu kada suah masuk ke DRH, aku tuh pernah berapa kali mulah lagu Gasan RH. Ya maksudnya dalam artian nadanya apa yang mulah, liriknya apa yang mulah, cuma kada masuk. Jadi treatment kami berkarya DRH tuh senternya Rio sebenarnya. Ya karena dia yang nyanyi kan. Jadi beratan lagu RH tuh lirik I-nya, notasi I-nya gitu nah. Jadi notasi kunis sebenarnya kan bisa masuk lawan Rio. Oh iya. Jadi waktu itu Rio waktu kami workshop tuh ya memang pop gitu. Memang nada pun pop gitu nah. Ya, itu kan band rock gitu. Iya, namanya aja udah Rock Horizon. Iya. Kan? Namanya lalu ada masuk tapi kalau yang untuk aransemen komposisinya ya kami beritain juga. Tapi aku pikir industri musik lah di Indonesia apalagi itu ada faktor lucky juga, ada untung-untungan dalam artian ketika kita sudah publish, itu kan lagu akan didengarkan oleh banyak orang nih. Kadang keberuntungannya sampai ke orang yang bisa memblow up lagu itu. Kita ada pernah tahu tuh kadang ada yang ya itu kada serius. Iya, karena industri kreatif kan halnya
ya kadang kalau kita ngukur pendengar atau penonton yang ngukur. Kita belum tahu juga ya lagunya rilis sudah berapa tahun. Betul. Orang tahunya di tahun berapa kan ada sudah tahu gitu. Apalagi wah ini TikTok, wah ngeri banget. Ya kada serius dulu aja jadi viral. Oslom. Kayak maminya lumayan lah ya. Enak nih. Noted lah ya. Boleh. Makanan teman-teman. Jadi hari ini sengaja Dendi kulah uyuh dulu. Ada uyuh lu dulu di muka. Adalah supaya kamu lapar gitu. Bisa apa lagi Dan kamu selain gitar? Saya piano dan gitar. Kalau bahasa aja kalah kayak gitar maksudku. Apa ya? Umum aja. Biola. Ada bisa. Oh, bisa apa yang lain. Kalau kayak biola, seksual ada bisa. Suling bisa Suling. Lagu Ibu Kita Kartini tapi 2000 masa situ ya. SD kan itu. SD itu aku pertama bisa apa sih yang betul apa yang betul apa Ibu Kita Kartini dulu SD itu lagu-lagu itulah lagu-lagu nasional dan paling pianika ya pianika itu. Aku bisanya Ibu Kita Kartini terus ada keyboard yang elektronik itu yang halus saja aku bisanya itu mengheningkan cipta lu apa dari yakinku penuh itu aku hafal sampai wah ini notnya karena dulu tugas kok apa waktu itu ini aku hafal notnya lagu nasional jadi bila disuruh main piano main keyboard ya udah aku lagunya lagu itu aku apa aja tapi hebat loh pencipta lagu nasional nih ya apa kalau dari sisi kita yang pencipta lagu atau sisi komposisi kita yang komposer istilahnya kan bikin notasi lon musik yang diingat yang nempel ke telinga orang lintas generasi itu susah. Yes, bener lah lintas zaman ya lintas generasi iya itu bener. Susah loh dan itu kalau kita pikirkan benar kan mungkin kau juga tuh lah dan mungkin mubahnya kada sengaja juga mulai itu mungkin lah tapi kan secara progresi chord pergerakan notnya itu kan kayak baku loh dalam artian itu aja ketika kita membuat chord yang sama dengan itu itu akan nempel ke ini lagunya nih lagu nasional nih sekuat itu maksudku progresi chord itu hebat kayak kada kawa diulangi lagi itu cuma momen sekali seumur hidup. Ya artinya lagu-lagu nasional cukup berperan lah di kehidupan kita. Habis sudah lah. Kamu lapar. Kamu uyuh dulu tadi. Supaya lapar. Oke, akhirnya RH akan bikin album rilis album tahun depan. Insyaallah. Dan termasuk lagunya Dendi juga. Tahun depan. Yang Once ini. Ada. Itu kami ada tanda tangan hitam di atas putih waktu itu memang lagu tuh MOU-nya ada. Once yang nyanyikan gitu. Once. Tapi nggak tahu kapan. Ya, rilisnya belum tahu Bang, cuma mungkin pekerjaan buatnya lah. Yang penting kan kamu sudah bayar. Ya. Ada MOU ya intinya kan ada perjanjian lah. Tapi di situ memang ngaranku ditulis penciptanya. Cuma itu ada hitam di atas putih. Keren nih, Ikam tuh sudah kayak nasional sudah. Keren itu. Ada juga. Nasional sudah itu. Tapi banyak ada sih band-band kita atau pencipta lagu kita di Banja di Kalsel yang bisa dinyanyikan oleh penyanyi banyak lah. Oh yang dinyanyikan artis. Kurang tahu aku kalau artis yang nasional lah maksudnya menyanyikan yang penciptanya musisi kita Banjar. Ya amun bandnya kita tahu Raja. Banjar. Terus itu power metal si Arulnya kan vokalisnya mungkin ada cuma kita mungkin kurang tahu gitu kan. Ya kayaknya ada sih, cuma ada teraplikasi dengan rapi aja. Sifatnya pencipta lagu, sifatnya komposer itu kan sifatnya di belakang layar. Dinyalain artisnya. Betul. Jadi karena kan open publiknya ya si penyanyi. Si artisnya. Mungkin ada, cuma kita kada tahu. Oke. Apa gitar listrik yang pertama ikan bisik? JND. Yang tadi lah, JND tadi. Habis itu gitar impian saat ini masih ada kan? Atau koleksi gitar yang sudah banyak tuh sudah cukup? Kayaknya kan pernah cukup deh. Kenapa ya lakian tuh bila ketujuh gitaris apa dengan lo? Di perempuan yang tidak bermain musik. Harus cukup kayak gitar sebuting tuh aja gitu. Iya. Stratocaster misalnya bisa lo. Aku rancak juga diucapin biniku kayak itu. Sudah umum berarti lah.
Kenapa kada pernah cukup kan tersebut itu Jar? Apa kayak apa Ikam menjawabnya? Bentuknya tuh sama aja ya. Bunyinya kayak itu juga. Bunyinya Jar. kan sama aja. Kayak apa Ikam bikin statement untuk melawan Ya, kok jelaskan lah, kan semampuku. Ini soundnya beda, ini playability-nya bisa beda gitu lah. Kalau gitar ini cocoknya soundnya lagu ini. Cuma ya ngaranya perempuan kan itu. Oke lah ya. Tapi alhamdulillah aku tuh beruntung Bang dapat biniku ini. Karena dia mengerti. Inya mengerti. Paham, oke. Soalnya meninya kadang aku ulang tahun tadi. Biniku nukeran gitar. Ini keren. Squire gue pakai tadi. Oh iya tadi Telecaster kan. Oh nice. Dan itu Ikam suka. Mantap, bagus barangnya. Inya tuh mungkin lah survei juga. Aku belum ada besi tele waktu itu. Oh oke, dia mulai memahami kesukaan Ikaminya lah. Aku ada besi tele di rumah. Besi tele oke. Nah itu. Oke, nah aku hendak tahu dulu apa aja yang kebisi Telecaster itu tadi. Habis itu ada Stratocaster apa? Modelnya lah. Kalau ya umum lah Strato, Tele, PRS, Ibanez. Model Jaguar ada juga. Oh Jaguar, Fender atau Aspire? Jaguar apa? Pabrikan customer ya. Habis itu ada gitar impian ada lagi yang hendak yang bisi? Sebenarnya ada. Apa tuh? Sebenarnya ada. Mungkin ini Pang. Kalau disuruh milih tuh akhirnya ke PRS juga cuma yang USA yang high-end-nya. Bisa dianukan nih kan seneng PRS lah ya. Seneng banget. Apa soundnya, bunyinya, playability. Aku tuh jumlah PRS kan tuh. Soalnya universal Bang sebenarnya. PRS. Soalnya universal. Dari playability beda juga Bang. Memang beda. Nah. Di endorse aku nih lah. Aku tahu aja kan bahwa Ikam tuh ngerti gitar. Iya lah. Siapa tahu aku sendiri rilis kita endorse ya. Ya tolong PRS Indonesia. Pakai Dendi ya. Dendi udah nasional loh coy. Berapa puluh juta? Menggunakan harganya lagi. Oke, nice. Kan kita browsing lah. Yang tapi ada kan di sorot kamera. Aku ingat juga bahwa Ikam mempost ada yang hendak menjual salah satu gitar Ikam. Ya. Terjual. Sudah terjual. Stratocaster Soundtulah. Strato. Ya, aku memang beberapa tahun terakhir yang ininya tuh emas gold. Ya, itu sudah kayu. Sudah kayu. Itu Strato juga cuma Tokai Jepang. Bagus itu. Aku suka Jepang. Jepang dia. Jepang. Ya beberapa tahun terakhir nih kayaknya cuma nih kucukupkan Bang lah. Kucukupkan. Jadi coba ini ada yang kada cocok langsung ku jual gitu nah. Cuma ya yang mencari rasa. Cuma ya yang kayak itu aku nukar yang cari secondan juga kan banyak kayak di marketplace lah. Kita sudah banyak barang bagus kok. Ya. Aku aja mendapat second juga. Sama yang rate harga yang kada terlalu mahal sudah bagus kan sudah banyak sekarang brand-brand. Kayaknya beberapa pemain musik tuh mantau toko musik deh, mantau marketplace nih apalagi gitu kan. Refreshing mata aja sebenarnya kita nih. Hiburan aja sih, aku kadang ketujuh aku share, aku like, aku simpan. Cuma kadang kecolongan. Kadang juga kita tahu kemampuan pendapatan gitu. Kemampuan pendapatan. Ukur-ukur sepertinya tidak bisa yang ini. Cari yang lain lagi. Cuma aku itu jualan. Aduh. Ini melihat demo, aduh bagus apa yang aku jual lah. Aku kayak jual langsung kayak akumulasi hitung-hitungan ini dapat sini. Apa yang aku jual lah. Bijaksana juga. Iya. Ada sembrono jual lah. Cuma mungkin saat ini kucukupkan lah. Jadi ada berapa gitar? 5? 7 sama akustik. 7 sama akustik. Bass satu untuk bawaan progresi ini karena recordingan kan. Aku 7 juga gitar. Ya, ini banyak loh. Gitar yang ini nih gitar bersama. Keren loh. Gitar bersama yang memainkan hampir semua. Dan keseharian kayak apa Den? Seharian sibuk apa? Kamu bekerja? Perlu aku kasih tahu? Ya umum aja lah Nan. Kantoran sampai sore. Kalau lagi ada orderan bikin musik, bikin aransemen ya malamnya enggak itu umum aja. Apalagi kira-kira yang akan mungkin belum kesinggung nih tapi kan hendak ngasih tahu soal ini ke penonton. Oh iya, aku rilis single solo lagi Januari. Oh, akan ada solo lagi. Kan sudah ada rilis album solo. Yes, yang aku tahun 2021. Ya itu yang itu. kutampilkan nikah waktu itu. Januari insyaallah rilis lagi. Januari akan tapi lagi. masih single. Oke. Kayaknya kan produktif panar lah, banyak penar anak yang mulah lah. Ya karena kan barangnya ada di rumah. Oh, betul, karena kan ada sudah ketergantungan dengan orang lain lah, kerjakan sendiri. Ya bisa jadi kadang tuh aku beli kantor Kak, niatnya hendak nonton YouTube aja, denger lagu, buka DAW, iseng-iseng
bagus. Iya, bagus. Bahwa itu nyamannya kalau bagus. sudah Itu ada nah. home recording gitu kan di rumah seorang, diudaki seorang ya Allah, seorang. Enggak, karena barangnya ada di rumah aja sebenarnya. Iya. Siapapun bisa. Iya. Mungkin karena kita berfeaturing. Mungkin dong. Mungkin dong. Oke, langsung mancing. Tapi apalah awak main itu aja bisanya. Mungkin dong. Tapi kayaknya aku kada kawapang gondri kayak mak nih. Padahal hendak bener aku kayak kami. Tapi seumur hidup kamu pernah gondri kada? Gondrong. Ada panjang benar. Pernah panjang. Pernah panjang zaman kuliah, cuma ya kada panjang benar. Cocok deh nih kalau udah kayak itu. Iya lo. Sudah populernya kayak itu. Sedang aku berusaha mempopulerkan aku kayak ini. Jadi pas handap kena, kok beda lah. Ya udah sudah terbiasa panjang. Kita mau kawan di jalan siapa tuh ya. Jadi ada membiasakan kayak ini dulu selama mungkin lah. Nah, jadi rilis single Januari rencana insyaallah. Mudah-mudahan jadi kita awal tahun ini tag clip gitu nah. Soalnya kan aku tuh mikir jualan setahun terakhirnya aku berkarya, banyak karya nih. Cuma kan di belakang layar. Oke. Ya, sebagai komposer, tapi ya kan sebagai Ikam produser. sudah menyiapkan diri untuk go publish loh, dalam artian Ikam sebagai produser, sebagai musisi. Ya memang gitu. Cuma lawas juga kada rilis karya seorang gitu nah. Ada tercetok gitu aku. Coba karena kita nih kada menyanyi lah. Ya itu Pak. Jadi perlu penyanyi loh. Ya. Tapi kan instrumen sudah ada. Ya. Karena main musik ini pada akhirnya legasinya ya karya Bang lah. Ya kita harus menciptakan sesuatu. Kalau menurutku tujuan akhirnya tuh entah sesibuk apa Ikam hari ini, entah sebanyak apapun job Ikam hari ini ya. Betul. Poin akhirnya karya. Karena menurutku kita ini pada akhirnya pasti ampih main musik. Pasti ampih. Waktunya orang tapi beda-beda. Ada yang pas sudah apa nih? Sudah jadi kai-kai mungkin lah. Atau berhenti main musik karena tuntutan pekerjaan atau apa, kita tuh pasti ampih. Jadi selagi kita masih bisa, ya kita berkarya. Itu Bang kenang-kenangannya gitu. Dan itu akan terekam baik menurutku rekam digital, jejak digitalnya. Ya, karena Ikam tuh udah publish itu. Oh iya, seberapa berperan Covid di produksi ini Ikam? Wah ini jadi aku hari ini Bang. Karena aku ingat benar waktu itu kan aku sudah ada bisi bas lagi, semua bas berjual. Habis itu aku berkonten aja, dalam artian ngedit video apa, gawean pekerjaan lah, pekerjaan umum lah. Ternyata Covid itu aku akhirnya banyak menonton video. Jadi ketika aku melihat bahwa musisi yang aku tujui gitu kan, Wima waktu itu dia mengcover beberapa lagu orang lain juga, ada sekedar bandnya aja. Oh, dia tuh setua ini masih main musik loh kayak itu, nah masih di depan kamera ngerekam ngepost sendiri, kenapa kok ada kayak itu jual lah. Nah disitulah aku mulai mengumpulkan uang untuk membeli lagi. Nah, akhirnya aku main lagi dan konten. Jadi wah Covid ternyata berperan juga lah. Sama kayak apa hari ini gara-gara Covid juga. Jadi kan ya kita sama lah mungkin lah Covid waktu itu ya libur di rumah. Waktu itu aku main musik kan ada boleh ada kegiatan juga. Bapak di rumah belajar lah aku rekaman masih di laptop tuh. Berarti hanya tahun-tahun 2 tahunan belakang aja lah. 2 tahun belakang. Iya oke. Cuma mungkin gasku ini kencang banget aja kayaknya. Jadi aku hari ini banyak banget. Jadi Covid tuh sebelumnya tuh ada berkarya juga sudah cuma ya masih bayar studio. Bayar studio. Jadi 2020 tuh niat awalku tuh belajar DAW desain koper-koperan gitar YouTube gitu namanya. Cuma kan karena manusia nih tuntung satu kita penasaran loh. Tuntung sudah nih amun mulah lagu seorang siapa lah gitu begimitan di laptop kada memadai. Nekat lah, panu PC kan begimitan. Upgrade berarti. Karena ya buat PST gitu nanan. Plugin gitu. Begimitan ternyata bisa. Cuma tahun 2020 itu aku belum 2021 itu belum yang buka usaha komposer masih gasan seorang, belum menerima orderan job ya karena kan masih ya gasan seorang dulu gini lawan operasionalnya juga ini yang mana bicaranya semalam ya nah, itu oke kan namanya belajar. Tapi menurutku kita tuh kada perlu menunggu hebat untuk memulai sesuatu. Yes, the quote of the day. Kita tuh kada perlu hebat, kayak harus sempurna dulu sebelum memulai sesuatu gitu kan. Yaudah. Kayak misalkan hendak bikin karya, misalnya laguku nih kada baik lah misalnya. Ya kita aku harus ini dulu Kita tuh kada perlu meribetkan diri untuk memulai sesuatu yang kita mau. Yes. Semampunya kita kayak itu untuk mengolah ya ulah aja dulu kan. Ya kalau memang apa nih sebutan kata hebat tuh kan misalnya
seseorangnya disambat inya hebat, inya lihai, inya melewati proses jatuh bangun juga sebelumnya, dan inya dipanggil orangnya, oh inya tuh harap benar, oh inya bagus benar mulai ini. Ya itu reward inya. Reward setelah usaha panjangnya, perjalanan panjangnya yang kita kada tahu gitu. Nah, betul. Ya kayak mungkin kayak Ikam jualan, kayak aku rekaman kan, aku ada jawab lagu, ada baik soalnya sekalinya gitu. Cuma itu proses ulangi, mungkin kayak Ikam belajar video, kayak ini juga. Jaka menunggu trial bagus and errornya banyak. Bujur bisa kada jadi videonya kan menunggu ini tuntung, misalnya menunggu di TV, bisa kada terekam. Menunggu. Nah, makanya judul album solo gitar pertamaku tuh Untold Journey. Perjalanan yang belum tidak diceritakan. Itu maksudnya tuh ya prosesku ya. Ya aku banyak hal lah. Berapa puluh kali tag gitar salah-salah. Orang nggak tahu, orang kan tahu pas sudah rilis. Termasuk dunia perkabelannya lo. Perkabelannya kayak tadi. Ribet mau lah, cocok mana harus yang kayak itu nah. Ya itu dan ya kemampuannya kita kayak itu ya kayak itu, Pak. Sampai sekarang lah ya, Pak. Ya. Dan hari ini kita masih belajar ya, masih belajar. Tuh, mudah-mudahan kita doakan rilisnya lancar. Amin. Tahun ini, tahun 2024. Amin. Dan aku doakan jadi ada beberapa hal lagi ya karir kita meningkat lah. Amin. Oke. Kartu kita di mana? Aku udah melakukan kartu tapi kan di mana kau? Iya. Kerja di dalam ya. Oke, ada beberapa pertanyaan last question kesan ya Dendi. Kayak Pak Minya nyaman lah. Nyaman nih. Lagi boleh lah. Gua harapkan Dendi nextnya akan datang lagi nih lah, entah itu pas ada bawa lagu lagi atau apa lagi terserah, atau bawa kawan-kawan dari kalau 2024 ini planningku kan ya rilis yang single solo tadi pertama, habis itu rilis album RH, dan di 2024 nih aku kan jadi produser, aku jadi komposer, masih banyak lagu-lagu yang belum dirilis artisnya nih. Ya sebentar, pernah kada dapat job dari pemerintahan? Belum pernah. Biasanya pemerintah banyak tuh pengen bikin jingle apalah, banyak event-eventnya lah. Ya kan masih newbie. Masih tunggu aja. 2020 ya, tunggu aja karena kita ibu kota, wajah baru kan, tenang aja, job itu pasti akan ada. Untuk saat ini mungkin segmenku ya karya Bang lah. Maksudnya ya single orang, ya single band. Aku boleh banyak. kada Ikam kasih tahu apa aja penyanyi di Kalsel yang sudah Ikam rekam yang publish? Penyanyi dan band. Mungkin kalau Banjarbaru Diatonis. Oke. Kalau yang bandnya ya terus The Kips ada. Oke, aku tahu. Kalau penyanyi solo itu Anisaca. Yes, aku tahu. Anisaca. Siapa lagi? Yang paling banyak baru sih. Yang paling baru? Paling baru yang ada penyanyi. Pauja namanya. Oh, ada. Itu yang di statusku yang rekaman sama tuh. Itu terakhir. Ada sih, cek aja di Instagram @dmw.production dan di Music World. Nah tuh banyak tuh artisnya tuh kada hafal juga. Mudah-mudahan kita berharap, aku pun senang industri ini berkembang di kota kita, di Banjarbaru. Aku senang pribadi, senang jualan. Ya. Maksudnya minat musisi berkarya nih makin tinggi inilah kan. Tahun mereka ini makin melek bahwa kita harus bikin lagu sendiri, punya sendiri gitu nah. Iya. Jadi penyanyi-penyanyi di sini pun udah punya lagu seorang gini daripada bukan menyalahkan nyanyi lagu orang terus lah, tapi kalau kita ada punya lagu sendiri itu kan bisa jadi legacy itu tadi. Iya, yang jargo tadi. Iya, yes. Oke, tunggu. Ngejam lagi kah? Pertanyaannya dari kepala aku aja. Oke. Pertanyaannya aku ingatlah di kartuku apa aja pertanyaannya, apa yang ingat lagi lah. Kapan tahun terbaik kamu? Tahun terbaik apa nih? Musik. Musik. Apalah. Kalau menurutku 2016 di karir. Tentang aku kada tahu tentang aku kada tahu kalau menurut kawanan, menurut Ikam, cuma kalau aku pribadi 2016. Karena 2016 tuh kita main musik kan punya cita-cita, punya mimpi. Nah, di 2016 tuh serentetan cita-citaku tuh terwujud. Oh, oke. Itu tuh kayak pembuka lah. Iya, pembuka, bujur pembuka. Ya kalau contoh kecilnya, aku anak puisi band kayak Mr. Big gitu. Di tahun itu. Aku pernah jualan Selos Festival tuh, wah aku handaknya kena ada bass nasional, gitar. Wah aku handaknya kena juara nasional. Tahun itu terwujud. Aku handaknya rekaman di Jakarta. Kan hayalan aja tuh. Yes, ya. Keinginan yang akhirnya itu semesta terwujud. Mendukung keinginan kita. Iya, itu terwujud. Habis itu aku handaknya perahan alhamdulillah terwujud cita-citaku. Kayak studioku di rumah walaupun studio kecil ya itu cita-citaku terwujud gitu. Punya sendiri gitu kan. Kamu bisa mengerjakan orang. Itu.
Oke. Kalau menurutku 2016. Yes, tahun terbaiknya lah. Mudah-mudahan masih banyak tahun yang akan datang Amin. baik-baik lagi. Habis itu Ngalih juga ada kartu nih lah. ada cuannya. Nah, jika diberikan satu keinginan lagi nih dan pasti terkabul, kamu hendak apa? Oh, yang apa nih? Wishlist lah Wishlist ibaratnya. lah, wishlist. Aku hendak tur Oke. Tur apa? seluruh Indonesia. Jadi tur main main band. band. Bawa teman-teman. ya entah aku sebagai session player, entah band, aku tuh hendak merasai. Merasai. Kan sebelum-sebelumnya tuh kebetulan sebelumnya aku main top 40 juga, main weddingan gitu. Sebetulnya. Jadi kan misalkan ini jokes di kawanan RH lagi nih. Kan misalkan hari Minggu wedding di gedung ini, minggu depan di hotel ini. Aku hendak sesekali ya aku jokesku nih, aku hendak minggu ini aku update status. Bandung, minggu muka di Bali. Ya kan kayak musisi beneran ya. Kemana-mana bermain musik gitu kan. Itu difasilitasi. Yo mudah-mudahan terwujud lah. Kita nggak tahu kapan tahunnya ya loh. Kada Yang tahu. penting kayak gitu ada dulu Entah. kan. Ya hayal aja lah dulu. Oke. Biasanya ada 3 ya. Satu lagi. Cari akan jun kartunya nih. Cari akan jun kartunya nih. Las. Sampai kapan bermain musik? Sampai kapan? Selagi masih bisa main musik. Sampai tua sekalipun lah. Apakah itu akan kamu Main musik tuh artinya tetap main musik ya, walaupun kena aku kadang memungkinkan lagi gesen manggung. Secara fisik ya loh. Tapi aku masih main musik di rumah. Oke, nice. Artinya ada pola lingkungan nikam yang mendukung dan itu memungkinkan nikam untuk terus bermain itu. Mungkin kada sampai kamu ajarkan ke anak ketika mewariskan anak harus bisa bermain musik. Ke anakku. Aku melihat abahku, soalnya abahku dulu melajari lah kayak kamu. Sebelum aku kelihatan aku ada minat, abahku ada sudah melajari. Oke. Mungkin aku kayak tuh menunggu si anak dulu lah. Karena tapi sesuatu kan yang anak ini biasanya melihat gitar abah begantungan dia anak cuma japa-japa ya kan. mudahan ya aku kadang main basket. Kan itu langsung menyimpang ya. Kadang kau melajari abah, jangan gitar kau melajari. Oke, sampai itu tangan. Dan jangan lupa follow semua akun sosial medianya Polres Kalimantan, dan kita berharap juga Polres Kalimantan bisa terus mewadahi kawan-kawan musisi, industri lainnya juga, kada hanya musik dan berbagai kesenian-kesenian dan hiburan lainnya lah. Dan jangan lupa juga follow akun sosial medianya Dendi dan juga DMW Production, dan jangan lupa ditulis Nanda lagi. IG ku adalah di sini. Oke, sampai di sini saya pamit. Saya Nanda Pradanwar. Saya Dendi Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.